Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Rindu sekali Bapak Ibu dan kasih Tuhan untuk kita berkumpul bersama. Bagi yang merindukan kasih Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa di dalam peribadatan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo. Mari kita bangun ibadah kita undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan KBC nomor 5, bait 1 dan 2. Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marang katunggilan, salir bangsa salubahing bumi, memuji asmane Pangeran. Puji tresna ning kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil layan Sang Pamarto, Yesus Kristus kang dados panutan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mari kita awali peribadatan Minggu Paskah yang keempat dengan mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus melimpah atas kehidupan saudara-saudara. Amin. Tema ibadat kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 10. Yohanes 10 pada ayat yang ke-9 dan 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita sambut firman ini dengan PKJ 91 bait 1 dan 2. Haleluya, bersyukur
dalam kasih yang berbahagia. Mari bersyukur dan pujilah Yesus Allah. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Dan kita sekarang masuk dalam panggilan pertobatan, di mana kita merenungkan pergumulan kehidupan dari awal tahun sampai hari ini. Kita tetap dalam pergumulan, mungkin ada kekurangan, kesalahan, dan dosa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama memohon pengampunan melalui doa dan permohonan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang penuh rahmat, kami saat ini bersama-sama duduk menyembah kepadamu untuk mengingat akan segala kekurangan, kelemahan, dosa, dan kesalahan kami selama ini. Kami percaya Engkau selalu mengingat pada seluruh yang kami lakukan. Untuk itu kami mohon pengampunan. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekeliruan dan pelanggaran kami yang kami sengaja maupun yang kami tidak ketahui. Itu semua kami mohon Tuhan mengampuni kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, dan Allah yang selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada setiap kami yang bersedia mengakui kesalahan kami dengan segala kerendahan hati kami. Untuk itu, limpahkanlah anugerah dan petunjuk-petunjuk-Mu kepada kami, agar kehidupan kami terpelihara menuju kepada kemuliaan-Mu. Dalam Yesus, kami mengakui segala dosa kami. Dalam Yesus, kami menerima rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Kita bersama mendengarkan berita anugerah yang akan terbaca dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25 yang demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itu yang menjadi rahmat dan anugerah bagi kita. Dengan kebangkitannya itulah Tuhan menunjukkan bahwa Allah tidak mengingat kembali dosa dan kesalahan kita. Kita tanggapi dengan KPK 163 bait yang pertama saja. Tiba saatnya Ibu dan Bapak, kita pada pagi hari ini akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang didahului dengan doa.
Bapak, Ibu, dan Saudara, di hari Minggu ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga panjenengan, akan berfirman kepada kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita persiapkan dulu. Ada 3 bacaan pagi hari ini. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Bacaan kedua 1 Petrus bab 2 ayat 19 sampai dengan 25. Dan yang bacaan ketiga adalah Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Dengan rasa syukur kami, Bapa Surgawi, kami sekeluarga sujud menyembah kehadirat-Mu. Karena Tuhan anugerahi kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan hidup. Terlebih pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan bersabda kepada kami. Kami sadar akan kelemahan kami. Kami mohon kiranya Engkau tolong kami, ya Bapa, agar kami dapat membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Tolong kami ya Tuhan, kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu, yang mana firman ini akan diuraikan, dijabarkan, dan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Emeritus Hari Purwantoko. Sepenuhnya kami pasrah diri di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, yang kami percaya selalu akan memimpin, membimbing kami menjalani hidup ini untuk bisa dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan rasa syukur kami akan menerima firman-Mu. Kami naikkan doa kami dengan percaya penuh di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami akan bacakan bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan baca ayat 42 sampai dengan 47 demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 2. Saya akan bacakan ayat 19 sampai dengan 25 demikian. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Pembacaan yang ketiga dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan 10. Potongan dari perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagia setiap saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia bagi kita yang mampu memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan NKB 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, juga selia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidup dalam Yesus untuk bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi ini adalah Minggu Paskah yang keempat.
kita masih memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu tema pada minggu ini mengabarkan kebangkitan Kristus itu sebagai penggenapan perjanjian baru. Jadi kalau kita mengabarkan kebangkitan Yesus itu sebagai penggenapan perjanjian baru. Maka dari itu Bapak dan Ibu, dari cerita yang pertama, dari bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa di situ dari awalnya datangnya turunnya Roh Kudus itu dibentuklah suatu persekutuan jemaat yang tidak lepas daripada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan. Mereka selalu berkumpul, mereka selalu belajar, mereka selalu berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka saling memecahkan roti dan juga terus terikat dalam komunitas yang berdoa. Nah, itulah yang bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua itu menunjukkan bahwa di dalam perjumpaan orang-orang percaya yang pertama sejak zaman turunnya Roh Kudus, pada zaman Petrus, pada waktu surat 1 Petrus dilayangkan, itu orang-orang Kristen banyak mengalami penderitaan, kesengsaraan, siksaan, dan fitnahan-fitnahan yang ada. Tapi itu semua terjadi karena merupakan suatu bentuk cinta kasih, cinta anugerah Allah kepada orang-orang percaya. Jadi apa yang mereka alami pada zaman Petrus itu adalah orang-orang percaya itu menerima kasih anugerah Allah. Dengan wujud mereka ikut mencicipi sebagian daripada penderitaan Kristus Yesus. Jadi kasih anugerah Allah dalam 1 Petrus 2 itu ditunjukkan dalam penderitaan itu perwujudan kasih karunia. Supaya orang-orang Kristen pada saat itu dapat ikut merasakan betapa penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus, mengambil sebagian kecil saja. Lalu bacaan yang ketiga menunjukkan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah pintu, dirinya adalah gembala. Barang siapa yang melalui aku, ia sampai kepada gembala-gembala. Kalau yang tidak melalui pintu, berarti itu adalah pencuri atau perampok. Nah, inilah Bapak dan Ibu, kita semua sekarang diarahkan kepada pergumulan bagaimana kita bisa membawa kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid. Untuk apa? Untuk menguatkan, mengembalikan, mengokohkan kepercayaan dan iman mereka. Supaya mereka mempunyai keberanian menyampaikan kabar yang baik dan benar itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ia mengatakan tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku menunjukkan bahwa ini loh aku dengan lubang paku yang ada di tangan dan di lambungku. Percayalah, bersaksilah tentang kebangkitan yang sekarang ini banyak diputar balikkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, akulah pintu, dan dia menyatakan akulah gembala. Berarti orang percaya gereja-gereja sekarang dalam penggembalaan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara sidang yang kekasih, kita adalah umat Kristen, gereja Kristen yang bertumbuh di dalam dunia ini, mempunyai tugas untuk menyaksikan kebangkitan Allah sebagai penggenapan berita anugerah, yaitu perjanjian baru. Dengan demikian, orang percaya gereja harusnya bergantung kepada pemeliharaan Sang Gembala Agung. Yang pertama, harus mau belajar untuk memperdalam, mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan, supaya mereka benar-benar menjadi saksi yang menggenapi perjanjian baru
orang-orang percaya atau gereja Tuhan harus belajar dalam situasi pandemi COVID-19. Ini adalah suatu pembelajaran. Pembelajaran bagaimana, apakah lebih berat pada waktu Tuhan Yesus disalib dan sengsara, ataukah kita mengalami pandemi COVID-19 ini lebih berat daripada penderitaan Yesus? Enggak juga kan? Karena Tuhan tetap mengatakan, akulah pintu. Jadi Allah itu mau datang kepada kita melalui Yesus, berarti kita datang kepada Allah melalui Yesus. Pertolongan itu akan terjadi di dalam pertemuan antara kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi penderitaan, kesengsaraan, beratnya kehidupan, mungkin kita jenuh dengan berbagai macam peraturan yang sekarang diberikan. Keluar aja harus pakai masker, melaku rodo ngongsrong titik, mambekane megap-megap dengan masker. Ini adalah pergumulan, penderitaan kan. Tapi itu merupakan sebagian kita ini ngincipi penderitaan Yesus, sesaknya Yesus menderita memikul salib. Dengan demikian kehidupan kita dapat merendahkan diri di hadapan Allah. Di dalam situasi yang seperti ini, kita masih bisa merasakan betapa nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Masih bisa merasakan betapa indahnya kita melihat pemandangan-pemandangan di sekeliling kita. Penderitaan demi penderitaan kanan kiri kita memampukan kita untuk berbuat yang lebih indah sebagai umat Tuhan yang digembalakan oleh Yesus, yang diberikan jalan untuk masuk kepada pertolongan Allah. Kalau Bapak dan Ibu mendapatkan pertolongan, syukur dan sukacita itulah yang kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi yang pertama adalah bergumul belajar. Sekarang kedua adalah berkumpul. Nggak boleh berkumpul. Tapi sekarang ada suatu hal, Tuhan berfirman, 1, 2, 3 orang berkumpul, aku datang di tengah-tengah kamu. Damai sejahtera atas kamu. Nah inilah Bapak dan Ibu. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu 2, 3 orang berkumpul, di situ aku datang di tengah-tengah kamu. Damai sejahtera atas kamu. Berarti keluarga-keluarga yang sekarang setiap minggu berkumpul bersama dengan suami, istri, anak, cucu, dan semua yang menjadi anggota keluarga, di situ ada Allah. Di situ ada Yesus yang memberikan damai sejahtera dalam beratnya kehidupan, beratnya kekurangan, baik macam-macam yang menjadi kekurangan kita. Tapi itu bagian dari penderitaan. Kita bisa mencicipi sedikit saja kesengsaraan dan penderitaan Yesus pada waktu ia menderita sengsara, disalib dan mati. Dengan semua yang kita alami, dengan kita semua yang telah dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus menuju kepada Allah, berarti di dalam penderitaan yang sekarang kita alami, Tuhan memimpin kepada kehidupan yang penuh kemuliaan. Maka dari itu Ibu dan Bapak, kita perlu meyakini bahwa pergumulan kehidupan sekarang ini, beratnya kehidupan sekarang ini, dunia mengalami suatu hal yang seberat ini, merupakan pergumulan, tantangan bagi kita untuk belajar mendalami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita orang percaya. Bagaimana kehendak Allah terhadap gereja-gereja, melihat situasi masyarakatnya yang ada di sekelilingnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur. Dengan ucapan syukur itulah kita bisa berbuat dalam hal yang positif untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau gereja telah mengadakan suatu kegiatan-kegiatan bina aksi sosial, merupakan kepedulian kepada penderitaan dan kesusahan, baik itu kepada para pemelihara kesehatan maupun kepada masyarakat dan semua orang-orang di sekeliling kita,
itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Untuk itu marilah sedikit atau banyak berkat yang kita terima, pemeliharaan Allah melalui Yesus Kristus yang menuntun kepada damai sejahtera itu benar-benar membawa damai sejahtera kepada seluruh bumi. Dan kita jangan lepas, setelah kita berkumpul, kita berbagi, saling menerima, saling membantu. Sekarang yang utama adalah kita bersekutu, berkomunikasi dengan Dia. Kunci yang terakhir ini adalah kita harus memiliki waktu untuk berdoa dengan Dia. Bapak dan Ibu, di dalam keluarga masing-masing, setiap jam berapa harus ada persekutuan doa keluarga sebagai gereja kecil yang terus-menerus didatangi oleh Yesus dengan salam damai sejahteranya. Dengan demikian Ibu dan Bapak akan dapat ikut membuka jalan makin cepatnya pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Karena sesuatu hal yang tumbuh itu pasti ada masa. Jadi orang hidup itu ada waktu, binatang hidup ada waktu, virus hidup itu hanya ada waktu berapa saat mereka akan lebur dengan sendirinya. Ini harus kita yakini. Kalau dia mau datang, dia akan pergi. Kalau dia mau hidup, dia akan mati. Maka dari itu kita semua harus menyadari bahwa Yesus Sang Gembala Agung ini memelihara kita menuju kepada kemuliaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa tanpa henti. Jangan sampai bosan atau jenuh untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ibu dan Bapak kalau jam 9, setengah 10 berjemur, oke, berjemur. Tuas gosong, tuas pereng, wis rupane ireng kaya areng tambah celeng. Ini juga merupakan pergumulan biar sehat. Karena ada vitamin-vitamin dari matahari masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sekarang vitamin rohani yang harus dimasukkan adalah firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar mendalami apa yang menjadi kehendak Allah, dan berdoa menyerahkan semuanya bagi kemuliaan namanya. Maka dari itu Ibu dan Bapak, pada Minggu Paskah yang keempat ini kita diajak untuk mengabarkan kebangkitan Kristus ini sebagai penggenapan. Itu kita harus mampu menunjukkan bahwa kita mampu memikul semua beban yang saat ini kita tanggung dengan percaya bahwa itu bagian dari kita menerima kasih anugerah Allah dalam kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Kalau Ibu dan Bapak telah mengalami dalam penderitaan Yesus dan mati bersama Yesus ke dalam liang kubur yang gelap, berarti Bapak dan Ibu akan bangkit masuk dalam terangnya yang mulia. Sehingga dengan demikian damai sejahtera atas kamu terjadi dalam kehidupan kita, dan penggenapan perjanjian baru benar-benar terwujud kalau masing-masing keluarga benar-benar mewujudkan sebagai siswa yang belajar dan selalu bersekutu melakukan kehendak Tuhan, saling berbagi, memberi dan menerima, lalu dapat bersekutu komunitas dalam kesatuan bersama dengan Allah. Nah, ini ada 4 hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami, bahwa kita harus belajar satu persatu apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang disampaikan Bapak Pendeta beberapa saat yang lalu di dalam kebaktian KRW, banyak orang-orang percaya yang kurang mendengarkan firman Tuhan karena mendengar saja tanpa dihayati. Ini adalah suatu pergumulan yang sangat ironis sekali. Kita mendengar tapi tidak melakukan apa yang kita dengar. Jadi seperti halnya sekarang kita diingatkan kembali pada Paskah yang keempat, supaya kita dapat mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai perwujudan
sebagai penggenapan perjanjian baru, ya kita harus bisa mengetahui siapa Yesus Kristus itu. Dia adalah gembala. Dia adalah pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti ibu dan bapak mempunyai suatu jaminan dalam kehidupan. Dalam penderitaan, kesengsaraan pandemi COVID-19 ini, ibu dan bapak masih banyak ada jalan. Tuhan memberi jalan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang saling memberi dan menerima. Jadi kalau ibu dan bapak mendapat pemberian dari seseorang, ucapkan syukur. Jangan dipakai sendiri, tapi kita benar-benar memperhatikan siapa yang kanan kiri kita membutuhkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau kita masih mempunyai berkat yang sedikit, kita berikan sebagian. Di dalam ketidakmampuan, kekurangan kita bisa membagikan sedikit untuk orang lain. Sehingga dengan demikian bukan kembalinya yang akan kita minta, tapi kesukacitaan orang yang telah menerima kabar kebangkitan Yesus Kristus itu. Kabar kebangkitan Yesus Kristus membawa berkat bagi orang-orang. Kabar kebangkitan Yesus Kristus membawa rahmat dan damai sejahtera kepada setiap orang yang kita temui. Dengan demikian, seperti di dalam bacaan yang pertama, semakin hari semakin banyak orang yang dipanggilnya menerima Tuhan, bukan sebagai sesuatu yang menjamin kehidupannya, tapi yang benar-benar memelihara seluruh kehidupan, dan terpenuhilah apa yang menjadi keperluan mereka. Dan kembali lagi Bapak dan Ibu kepada tema kita, mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Mari kita wujudkan dengan kita belajar, bersekutu, lalu saling berbagi, dan juga masuk dalam persekutuan doa. Doa malam yang dilakukan Pak Pendeta jam 11 sampai jam 12 itu bagus. Maka dari ibu dan bapak keluarga masing-masing supaya membuka hati dan waktu kita jam 11 malam sampai jam 12 itu merupakan doa tahajud kita. Mintalah dengan berani, tunjukkanlah apa yang menjadi kebutuhan kita dan bersembahlah kepadanya. Mohonlah pengampunan atas dunia ini. Memang ada hal-hal yang perlu diselesaikan bersama dengan Tuhan. Untuk itu kita semua perlu menjadi saksi-saksi, pekabar-pekabar kebangkitan Yesus kepada seluruh bangsa. Amin. Mari kita mengambil saat teduh dengan pujian 119, NKB 119. Memang
Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama dengan umat Kristen seluruh muka bumi memperbaharui pengakuan iman kita bersama. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan orang percaya sedunia memperbarui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam ucapan syukur kita Bapak dan Ibu sebagaimana yang telah kita siapkan, dipandu oleh diaken jemaat. Bapak, Ibu, saha sederek-sederek kagunganipun Gusti, sumangga kita caos pisungsung dumateng Gusti amargi kita sami sampun nampi kanugrahan berkah saha rezeki ingkang cekap kaben saben dintenipun. Kajawi menika Gusti, Bapak Ibu, Gereja Kristen Jawi Wetan sampun netapaken mbok bilih sok sinten kemawon ingkang kersa caos pisungsung kagem tiang-tiang ingkang betahaken saged awujud sembako lan sanesipun kula aturi rawuh utawi stor dhateng gereja. Amargi pisungsung menika ada dasar surat Jabur nomor 50 ayatipun ingkang 23 ingkang ngungkulipun kados mangkaten. Sapa kang ngaturake pamuji minangka kurban iku ngluhurake ingsun. Sapa kang jujur lakune karahayon peparingan Gusti Allah bakal sun tedhakake. Sumangga pisungsung nika kita iringi ngagem KPJ nomor 173 ingkang ira-iraipun mara do aturna pisungsungmu. Dadi
Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam doa syafaat kita. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih. Karena Engkau telah memelihara persekutuan kami pada pagi hari ini. Hadirlah di masing-masing gereja-gereja kecil-Mu. Berkatilah mereka satu persatu. Mampukanlah mereka terus belajar, berkumpul, berbagi, saling menerima. Demikian juga bersekutu dalam komunitas doa mereka. Firman-Mu yang baru tertabur pada pagi ini, mampukanlah dapat direnungkan dalam langkah-langkah kehidupan mereka sebagai bukti pengabaran kebangkitan Yesus Kristus untuk menggenapi berita anugerah perjanjian-Mu. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk persembahan kami. Seberapa yang terkumpul kiranya Tuhan memberkati. Baik persembahan minggu ini, persembahan ibadah KRW, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan dan untuk makeover gereja. Demikian juga persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Kiranya berkatilah mereka saudara-saudara kami yang mampu menyisihkan sebagian dari berkat dan rahmat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Percayakan kepada pengelola supaya persembahan kami dikelola sesuai dengan keperluan pelayanan gereja yang akan membawa nama-Mu semakin dipermuliakan dan gereja mampu ikut mengabarkan kebangkitan Kristus Yesus sebagai perwujudan penggenapan perjanjian-Mu. Tuhan yang surgawi, kami ingat akan keadaan situasi masyarakat dunia dan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini masih menjalani situasi yang mencekam karena pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan, virus ini mempunyai waktu lahir. Dia akan mempunyai waktu untuk pergi. Kami tahu masa-masa hidupnya ada beberapa hari, beberapa saat dalam kehidupan di dunia ini. Tunjukkanlah kepada kami, supaya kami penduduk dunia ini benar-benar dapat mengikuti instruksi-instruksi baik pemerintah maupun lembaga-lembaga kesehatan, supaya mereka benar-benar memperoleh rahmat dan anugerah-Mu. Bagi mereka yang sudah termakan oleh ganasnya pandemi COVID-19, sucikanlah mereka. Kalau mereka mempunyai kesalahan dan dosa, ampunilah dosa mereka. Sempurnakanlah kehidupan mereka. Anak, istri, atau keluarga yang ditinggalkan, berkatilah mereka supaya mereka benar-benar merasakan betapa beratnya Tuhan Yesus mengemban dosa-dosa manusia ini. Dengan demikian seluruh umat manusia dapat merasakan, mencicipi penderitaan Yesus, mencicipi kematian Yesus, dan mereka pun juga akan mencicipi kebangkitan Yesus.
Untuk itu sempurnakanlah mereka yang saat ini menjadi korban virus ini. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan staf para menteri yang sampai saat ini terus menggumulkan, curahkan rahmat hikmat kebijaksanaan supaya mereka benar-benar dapat mengatasi dan menghadapi penderitaan masyarakat Indonesia ini dengan berbagai macam keperluan dan kebutuhan. Memang negara kami akan merugi banyak dengan jumlah rupiah, namun akan menjadikan kebahagiaan pada akhirnya setelah pandemi ini lepas dari negara bangsa kami. Untuk itu mampukanlah negara bangsa kami terus berdoa kepadamu, memohon supaya pandemi ini dilebur dalam waktu-waktu yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Sucikanlah semua usaha para pemimpin bangsa kami. Kami juga menyerahkan para dokter, para medis, demikian relawan kesehatan yang telah bersedia melaksanakan tugas-tugas beratnya sampai mereka ada yang mengorbankan jiwa dan raga mereka. Dan mereka pun juga menyerahkan semuanya dengan kerelaan. Untuk itu istri, anak, suami, demikian juga keluarga yang ditinggalkan pun juga Tuhan berikan rahmat anugerah penyertaan supaya meresapi, menghayati bahwa itu adalah merupakan bagian daripada kasih anugerah Allah untuk mencicipi kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Yesus. Supaya mereka pun juga dapat merasakan bahwa kehidupan mereka nanti akan memperoleh bagian dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan seluruh dokter, para medis, dan relawan-relawan kesehatan dalam perjuangannya pun juga mereka tidak akan menjadi sia-sia. Rahmat-Mu melimpah dan menyertai memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk para lansia, para janda duda dengan menghadapi masa tua dan dalam masa menghadapi masa-masa kesendirian. Janganlah mereka merasa jenuh, janganlah mereka merasa khawatir dan takut. Mampukanlah mereka menghayati firman Tuhan yang baru saja Tuhan sampaikan kepada kami. Karena Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah pintu untuk masuk ke dalam terang kemuliaan sorga. Untuk itu Bapa Surgawi, mampukanlah kami terus-menerus belajar dan belajar mengenai kehendak dalam firman-Mu. Supaya kami mampu bersekutu dalam rumah tangga kami, menyatukan hati dan pikiran, supaya kami menjadi umat-Mu yang setia, yang tidak tersesat di dalam dunia ini. Dengan belajar dan belajar memampukan kami untuk bersekutu. Dengan terus bersekutu memampukan kami untuk berbagi dan saling menerima. Dengan demikian kehidupan kami saling membantu satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, dan juga membangkitkan dari kelemahan satu terhadap yang lain. Itu semua juga membutuhkan waktu untuk melakukan suatu komunikasi khusus Tuhan. Mampukanlah kami semua untuk masuk dalam komunikasi khusus dengan-Mu Tuhan. Melalui doa-doa pribadi keluarga masing-masing. Gereja-gereja kecil-Mu ini Tuhan berikan rahmat anugerah. Petunjuk-petunjuk bagi masing-masing gereja kecil. Sebagai saksi kebangkitan Kristus. Dan juga menggenapi perjanjian-perjanjian-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih sekolah dan bekerja dimanapun juga mereka berada, yang tidak bisa pulang, pelihara kehidupan mereka, mampukan mereka menghayati dengan penuh rahmat. Mereka belajar secara online, berikanlah kesabaran, ketabahan, supaya mereka benar-benar mengerjakan dengan penuh sukacita. Untuk itu Bapak, kami percayakan juga anak-anak yatim piatu, kiranya juga Tuhan pelihara kehidupan mereka. Mungkin mereka masih dalam kesesakan karena banyak hal kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan membangkitkan
orang-orang percaya di seluruh muka bumi, di seluruh Indonesia untuk memiliki hati, membagi berkat yang telah Tuhan terima kepada mereka semua. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan kehidupan gereja-gereja yang ada di muka bumi. Demikian juga gerejamu GKJW Jemaat Ponorogo. Sertailah para pemimpin gereja kami, berkatilah para pendeta bersama dengan keluarga, para penatua diakon bersama keluarga, gembala-gembala jemaat bersama keluarga, dan semua orang yang terlibat dalam kesaksiannya untuk menyaksikan kebangkitan-Mu. Kuduskan, mampukan, dan peliharalah mereka melalui pemeliharaan-Mu. Dan terima kasih kalau ada beberapa saudara kami yang telah mampu mengulurkan tangan bagi mereka yang sampai saat ini belum menerima berkat, yang sulit untuk mendapatkan anugerah berkat untuk kehidupan. Kiranya semua telah Tuhan cukupkan melalui saudara-saudara kami yang terpelihara oleh kuasa kasih-Mu. Rahmat-Mu melimpah sekarang dan selamanya. Sempurnakanlah persembahan kami, doa permohonan kami, pujian-pujian kami, demikian juga firman-Mu menjadi tonggak kehidupan kami, semakin menguatkan iman percaya kami. Di dalam Yesus kami serahkan doa kami, karena Dialah yang mempersekutukan dan menyatukan kami melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengutusan. Marilah kita bersama-sama kembali ke aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mampukanlah bersabar, berendah hati, dan juga menerima semuanya dengan ucapan syukur. Dan kita bersama-sama mendengar janji Tuhan bahwa Aku adalah gembala yang baik. Aku akan membawa engkau keluar dari kandang menuju kepada rumput yang hijau. Dan kita sambut dengan pujian pengutusan NKB 210. Bersama kami tanpa pamrih, berkarya dengan hati meski nada penuh duka,
kasih karunia Allah yang menjadi sumber kekuatan dan terang kehidupan, kasih karunia Yesus Kristus yang bangkit memberikan kemampuan untuk menghadapi pergumulan kehidupan sampai berakhir, dan kasih kuasa Roh Kudus membakar semangat setiap umat menuju kepada keberanian untuk menghadapi kesulitan dan terus-menerus berserah, bergantung kepada kuasa dan kehendak-Mu. Limpahlah damai sejahtera-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.